Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Ibu Vivi Fitriani dalam video pembelajaran fisika. Hai, selamat datang kepada anak-anakku sekalian. Kali ini kita akan membahas fisika kelas 11, yang mana kompetensi dasarnya yaitu menerapkan konsep torsi, momen inersia, titik berat, dan momentum sudut pada benda tegar, statis dan dinamis dalam kehidupan sehari-hari. Materi yang akan dipelajari pada KD 3.1 ini yaitu tentang dinamika rotasi dan kesetimbangan benda tegar. Materi pada bab pertama ini mencakup beberapa submateri, diantaranya adalah momen gaya, momen inersia, kesetimbangan benda tegar, hukum kekekalan momentum sudut, dan konsep titik berat. Oke, sebelum masuk ke dalam materi dinamika rotasi dan kesetimbangan benda tegar, Ibu akan menjelaskan sedikit tentang dinamika rotasi. Dinamika itu sendiri adalah ilmu yang mempelajari gerak dengan memperhatikan penyebab benda bergerak. Tentunya yang menyebabkan benda bergerak tersebut seperti apa? Nah, pada bab ini kita akan mempelajari gerakan yang memutar. Nah, di mana gerak yang memutar ini kita sebut dengan rotasi, yaitu gerak memutar suatu benda terhadap porosnya. Oke, subbab pertama yang akan kita bahas di sini adalah tentang momen gaya atau torsi. Torsi atau momen gaya memiliki simbol penulisan seperti huruf T, hanya saja di bawahnya agak melengkung sedikit. Nah, ini biasanya dibaca sebagai tau. Kemudian torsi ini juga merupakan besaran vektor. Masih ingat ya apa itu besaran vektor? Yaitu besaran yang memiliki nilai dan arah. Jadi nanti kita bisa menentukan arah putaran torsinya. Apakah arahnya searah dengan putaran jarum jam atau arahnya berlawanan arah dengan putaran jarum jam. Torsi menyebabkan benda mengalami gerak rotasi atau berputar. Nah, secara sistematis, perumusan torsi adalah perkalian antara F, L, dan sin theta, di mana F ini adalah gaya yang diberikan, L ini adalah lengan gaya. Lengan gaya ini adalah titik gaya yang diberikan sampai menuju poros. Kemudian sin theta adalah sudut yang dibentuk antara F dengan L. Nah, salah satu contohnya adalah ketika peristiwa membuka pintu. Dengan adanya momen gaya atau torsi sangat membantu kita dalam melakukan suatu hal. Misalnya saja mungkin suatu benda seperti muka pintu dengan memberikan gaya pada ujung gagang pintu. Di mana ketika kalian memberikan gaya terhadap suatu benda, posisi pemberian gaya terhadap poros sangat berperan besar terhadap pemberian torsi. Semakin besar torsi, maka semakin mudah kalian melakukan suatu hal. Jika ada sebuah tongkat yang ujungnya diberikan poros atau dipaku, misalnya diberikan sekrup seperti itu. Nah, ketika kalian ingin menggerakkannya, maka gaya yang lebih efektif diletakkan semakin jauh dari poros. Semakin jauh dari poros, maka akan memudahkan kalian untuk memutar tongkat tersebut. Tetapi ketika kalian memberikan gaya semakin dekat dengan porosnya atau sumbu putarnya, maka kalian akan semakin kesulitan untuk memutar si tongkat tersebut. Untuk perumusan di dalam menentukan momen gaya atau torsi, ketika arah gaya F sudah membentuk tegak lurus dengan lengan gaya atau sudutnya adalah 90 derajat, maka perumusan torsi adalah F dikalikan L. Kenapa F dikalikan L? Karena nilai sin tetanya adalah 90 derajat, di mana nilai sin 90 derajat adalah 1. Kemudian jika arah gaya F membentuk sudut dengan lengan gaya L, maka perumusannya seperti tadi. Torsi sama dengan FL sin theta. Untuk keterangan dari masing-masing besaran fisikanya, untuk torsi momen gaya satuannya adalah Newton meter, untuk gaya satuannya adalah Newton, untuk lengan gaya satuannya adalah meter, untuk theta adalah sudut antara F dan L.
Kita akan membuat suatu aturan benda. Yang pertama, ketika suatu torsi itu menghasilkan putaran searah jarum jam, maka nilai torsinya adalah positif. Sedangkan ketika putarannya berlawanan arah jarum jam, maka nilai torsinya adalah negatif. Nah, untuk lebih memahami tentang momen gaya, perhatikan contoh soal berikut ya. Perhatikan gambar di bawah ini. Di sana ada sebuah batang dengan batang AB. Di sana diberikan 3 buah gaya, di mana gaya yang pertama bernilai 6 Newton. Di sana gaya yang berlawanan arah dengan jarum jam, berarti dia bernilai negatif. Terus gaya yang kedua 10 Newton. Gaya yang kedua ini membentuk sudut 60 derajat. Nanti berarti gaya yang kedua pakai rumus yang sin theta. Terus gaya ketiga bernilai 8 Newton. Nah, tentukan besar resultan momen gaya terhadap titik B. Terhadap titik B, ini berarti nanti porosnya berada di B. Nah, untuk menentukan momen dari setiap gaya, maka kita harus mencari jumlah dari torsinya atau momen gaya. Jumlah torsi ini sendiri nanti didapat dari TO1 ditambah TO2 ditambah TO3. TO1-nya karena berlawanan arah jarum jam, maka persamaannya adalah min F1 kali L1, di mana F-nya adalah 6 dan L-nya adalah 0,3 meter. Jadi TO1-nya didapatkan min 1,8 Newton meter. Dan TO2-nya di sana membentuk sudut ya, berarti nanti kita menggunakan persamaan F2 kali sin theta kali L2. Berarti 10 dikali sin 60 setengah akar 3 dikali L2-nya 0,1. Jadi nilainya adalah 0,85 Newton meter. Dan untuk TO3, karena dia berada tepat di poros, maka dia tidak memiliki jarak. Berarti TO3 atau torsi yang ketiga adalah bernilai 0. Nah, jumlah dari 3 torsi ini adalah min 0,95 Newton meter. Tanda negatif menunjukkan resultan tersebut memiliki momen gaya yang berlawanan dengan arah jarum jam. Nah, sekarang kita akan melanjutkan topik bahasan yang kedua, yaitu tentang momen inersia. Momen inersia ini memiliki simbol I dengan satuannya adalah kilogram meter persegi. Nah, momen inersia ini merupakan ukuran kelembaman suatu benda yang bergerak rotasi. Jadi, suatu benda itu mempunyai ukuran apakah benda tersebut mudah untuk diputar ataukah semakin sulit untuk diputar. Semakin besar momen inersianya, maka semakin sulit benda itu untuk berotasi atau dihentikan dari gerak rotasi. Nah, momen inersia ini dipengaruhi oleh massa benda, jarak benda terhadap sumbu putar, bentuk benda, serta letak sumbu putar. Momen inersia ini didefinisikan sebagai hasil kali massa partikel dengan kuadrat jarak yang tegak lurus dari titik poros rotasi. Dirumuskan dengan I sama dengan mr kuadrat, di mana I adalah momen inersia, satuannya kilogram meter kuadrat, R adalah jarak partikel ke poros, satuannya meter, dan M adalah massa benda. Nah, persamaan ini berlaku untuk momen inersia satu benda atau partikel. Nah, bagaimana untuk momen inersia yang terdiri atas n partikel pada sumbu putar? Maka persamaannya menjadi sigma L sama dengan sigma Mn kali Rn kuadrat, di mana Mn adalah massa sampai benda ke N, Rn adalah jarak sampai benda ke N. Jadi sigma L sama dengan M1 kali R1 kuadrat ditambah M2 kali R2 kuadrat dan seterusnya sampai M ke N dan R ke N kuadrat. Oke, selanjutnya akan Ibu kenalkan juga mengenai momen inersia pada benda-benda tegar. Maksudnya benda tegar ini adalah benda yang wujudnya tidak berubah-ubah dan bentuknya juga tidak berubah-ubah. Seperti batang silinder dengan poros melalui pusat, dirumuskan dengan I sama dengan setengah ml kuadrat. Lalu ada juga batang silinder dengan poros melalui ujung, I sama dengan sepertiga ml kuadrat. Lalu pelat segi 4 poros melalui pusat, I sama dengan setengah M A kuadrat tambah B kuadrat. Selanjutnya ada pelat segi 4 tipis poros sepanjang tepi, di mana rumusnya I sama dengan sepertiga M kali A. Lalu ada silinder berongga yang dirumuskan dengan I sama dengan setengah
M R1 kuadrat ditambah R2 kuadrat. Selanjutnya ada silinder pejal. Silinder pejal dirumuskan dengan I sama dengan setengah MR kuadrat. Lalu ada silinder tipis berongga, I sama dengan MR kuadrat. Dan bola pejal, I sama dengan 2/5 MR kuadrat. Selanjutnya ada bola tipis berongga, I sama dengan 2/3 MR kuadrat. Jadi dapat disimpulkan dengan perumusan dari momen inersia, I sama dengan K kali M kali R kuadrat, di mana K adalah konstanta inersia dari masing-masing benda tegar. Untuk lebih memahami dari penerapan momen inersia, kita akan membahas contoh soal berikut. Perhatikan gambar di contoh soal berikut. Pada ujung-ujung batang AB yang masanya diabaikan, terdapat massa A dan B dengan besar masing-masing 2 kg dan 4 kg. Bila jarak A dan B adalah 4 meter dan batang diputar dengan sumbu putar melalui titik 0 yang berada tepat di tengah batang, tentukan momen inersianya. Dari soal dapat diketahui massa A sama dengan 2 kg, massa B sama dengan 4 kg, jarak A ke porosnya 2 meter, jarak B ke poros 2 meter. Yang ditanya momen inersia total. Nah, penyelesaiannya adalah momen inersia totalnya adalah IA tambah IB, di mana IA adalah MA kali RA kuadrat dan IB-nya adalah MB kali RB kuadrat. Didapatlah IA-nya 2 kali 2 kuadrat sama dengan 8 dan IB-nya 4 kali 2 kuadrat sama dengan 16. Jadi I totalnya adalah 24. Selanjutnya kita akan membahas mengenai momen inersia pada N partikel dengan 2 sumbu putar. Apabila partikelnya 1, langsung aja I sama dengan MR kuadrat. Jika partikelnya lebih dari 1, maka tinggal kita jumlahkan saja momen inersianya. Pada gambar dapat kita lihat di sana ada sumbu X dan sumbu Y, di mana ada 4 buah partikel. Masing-masing partikel memiliki M1, M2, M3, dan M4, serta memiliki jarak R1, R2, R3, dan R4. Nah, nanti partikel ini kita akan putar dengan 2 sumbu putar, bisa dengan sumbu X dan juga bisa dengan sumbu Y. Dari gambar yang tadi, kita akan menganalisis momen inersia N partikel di 2 sumbu putar. Ada 3 kemungkinan yang akan terjadi. Yang pertama, apabila kawat diputar terhadap sumbu X, maka momen inersia di sumbu X tidak berpindah posisi, atau momen inersia yang ada di sumbu X bernilai 0 dan benda di sumbu Y yang akan berputar. Nah, langsung saja momen inersia di sumbu X sama dengan inersia 1 ditambah inersia 3. Dan kemungkinan yang kedua adalah apabila kawat diputar terhadap sumbu Y, maka momen inersia di sumbu Y tidak berpindah posisi dan nilai momen inersia di sumbu Y bernilai 0 dan benda yang ada di sumbu X yang berputar. Langsung saja momen inersia di sumbu Y sama dengan inersia 2 ditambah inersia 4. Terus kemungkinan yang ketiga yang akan terjadi adalah apabila kedua kawat diputar terhadap poros pusat. Berarti sumbu X diputar dan sumbu Y-nya diputar. Maka baik kawat sumbu X dan sumbu Y yang akan berputar. Nah, nanti sigmanya adalah I1 tambah I2 tambah I3 ditambah I4. Nah, untuk memahami momen inersia pada analisis momen inersia N partikel 2 sumbu putar, mari kerjakan latihan berikut ini ya. Di sana ada 4 buah partikel yang berada di sumbu X dan sumbu Y. Masing-masing masanya 1 kg dan jaraknya 1 meter. Nah, inersia jika benda diputar pada sumbu X adalah, lalu yang ditanyakan inersia jika benda diputar pada sumbu Y dan inersia jika benda diputar terhadap poros. Nah, jawabannya silahkan komen di bawah ini ya. Demikianlah video pembelajaran kali ini. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya.